Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdi Satrio dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan bab 12 mengenai kepemimpinan. Yang pertama, definisi kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok untuk menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Organisasi memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk efektivitas yang optimal. Kita memerlukan para pemimpin untuk menantang status dan menciptakan visi masa depan, dan menginspirasi para anggota organisasi untuk mencapai visi. Kita juga memerlukan para manajer untuk merumuskan rencana yang terperinci, menciptakan struktur organisasi yang efisien, dan mengawasi kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya, mengenai teori sifat. Teori sifat kepemimpinan adalah teori-teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personel yang mendiferensiasikan para pemimpin dan yang bukan para pemimpin. Teori sifat kepemimpinan berfokus pada kualitas dan karakteristik personal, pencarian atas kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan seorang pemimpin dengan yang bukan pemimpin menjadi tahap awal dalam riset kepemimpinan. Selanjutnya, mengenai teori-teori mengenai perilaku. Teori mengenai perilaku adalah teori-teori yang mengusulkan perilaku spesifik yang mendiferensiasikan para pemimpin dan bukan para pemimpin. Teori yang sangat komprehensif dihasilkan dari studi Ohio State pada akhir tahun 1940-an, yang mana berupaya untuk mengidentifikasi dimensi yang independen dari perilaku pemimpin. Dimulai dengan lebih dari ribuan dimensi, studi-studi mempersempit daftar menjadi dua yang pada dasarnya sangat diperhitungkan sebagai perilaku kepemimpinan oleh para karyawan: memprakarsai struktur dan keramahan. Memprakarsai struktur adalah sampai sejauh mana seorang pemimpin akan mendefinisikan dan menstruktur peranannya dan para bawahannya dalam pencarian untuk pencapaian tujuan. Yang kedua, keramahan. Sampai sejauh mana seorang pemimpin akan memiliki hubungan pekerjaan yang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari para bawahannya, dan menghargai perasaan mereka. Selanjutnya, studi-studi mengenai kepemimpinan pada pusat riset survei pada University of Michigan memiliki sasaran yang sama dengan studi Ohio State untuk menempatkan karakteristik perilaku dari para pemimpin yang nampaknya terkait dengan efektivitas kinerja. Grup Michigan juga mengidentifikasikan dua tipe perilaku: pemimpin yang berorientasi pada pekerjaan, yang menekankan pada hubungan interpersonal dengan menempatkan kepentingan pribadi dalam kebutuhan dari para pekerja dan menerima perbedaan individual antara mereka. Dan yang kedua, pemimpin yang berorientasi pada produksi, menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerjaan yang berfokus pada pencapaian tugas dari kelompok. Selanjutnya, mengenai teori kontingensi. 4 pendekatan untuk memisahkan variabel-variabel situasi. Yang pertama, model Fiedler. Yang kedua, teori situasional. Yang ketiga, teori jalur tujuan. Dan yang keempat, model pemimpin partisipasi. Model Fiedler. Yang pertama, model Fiedler. Fred Fiedler mengembangkan model kontingensi yang komprehensif pertama kali bagi kepemimpinan. Model kontingensi Fiedler menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya pemimpin dan seberapa besar situasi memberikan kendali pada pemimpin. Yang kedua, teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional menitik beratkan pada para pengikutnya. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan yang berhasil akan bergantung pada pemilihan gaya kepemimpinan kontingensi yang tepat terhadap kesiapan dari para pengikutnya, sampai sejauh mana mereka bersedia dan mampu untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Yang ketiga, teori jalur tujuan. Suatu teori yang menyatakan bahwa merupakan tugas dari pemimpin untuk membantu para pengikut dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka dan untuk menyediakan pengarahan dan atau dukungan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan mereka sesuai dengan keseluruhan tujuan dari kelompok atau organisasi. Dan yang keempat, model kepemimpinan partisipasi. Suatu teori mengenai kepemimpinan yang menyediakan serangkaian aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan secara partisipatif dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya, mengenai teori pertukaran pemimpin anggota. Teori pertukaran pemimpin anggota adalah suatu teori yang mendukung penciptaan dari
para pemimpin di dalam kelompok dan di luar kelompok. Para bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, tingkat perputaran pekerja yang rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Masih belum jelas bagaimana pemimpin memilih pekerjaan yang masuk ke dalam masing-masing kategori, tetapi terdapat bukti bahwa para anggota di dalam kelompok memiliki karakteristik demografis, tingkah laku, dan kepribadian yang sama dengan yang dimiliki oleh para pemimpin mereka atau level kompetisi yang lebih tinggi daripada para anggota di luar kelompok. Seperti pada tampilan berikut ini, para pemimpin dan para pengikut dengan gender yang sama cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat. LMX yang lebih tinggi daripada mereka dengan gender berbeda. Meskipun pemimpin melakukan pemilihan, tetapi karakteristik pengikut akan mendorong pengambilan keputusan untuk mengategorikan. Selanjutnya mengenai kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasial. Membedakan kepemimpinan karismatik dengan kepemimpinan transformasial. Peneliti pertama yang mempertimbangkan kepemimpinan yang karismatik dalam lingkup perilaku organisasi adalah Robert House. Menurut teori kepemimpinan karismatik yang dikembangkan oleh House adalah para pengikut membuat atribut kepahlawanan atau kemampuan kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu dan cenderung untuk memberikan kekuasaan para pemimpin tersebut. Sejumlah studi yang telah berupaya untuk mengidentifikasi karakteristik dari para pemimpin yang karismatik. Mereka memilih sebuah visi, bersedia untuk mengambil resiko pribadi untuk mencapai visi tersebut, yang peka terhadap kebutuhan dari pengikut dan memperlihatkan perilaku yang luar biasa. Selanjutnya, kepemimpinan transformasial. Studi yang dilakukan oleh Ohio State Model Feeders dan teori jalur tujuan menggambarkan para pemimpin yang transaksional yang membimbing para pengikut mereka menuju tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan peran dan tugas yang dibutuhkan. Para pemimpin yang transformasial menginspirasi para pengikut untuk melampaui kepentingan diri sendiri mereka demi keuntungan organisasi. Para pemimpin transformasial dapat memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap para pengikutnya. Selanjutnya, model kepemimpinan yang lengkap. Tampilan ini memperlihatkan model kepemimpinan yang lengkap. Laissez-faire adalah yang sangat pasif dan oleh karenanya paling kurang efektif dari perilaku pemimpin. Manajemen dengan pengecualian aktif atau pasif sedikit lebih baik tetapi masih dianggap tidak efektif. Para pemimpin manajemen dengan pengecualian cenderung tersedia hanya ketika terdapat sebuah permasalahan yang sering sangat terlambat. Kepemimpinan yang bergantung pada pemberian imbalan dapat menjadi gaya kepemimpinan yang efektif tetapi tidak membuat para pekerja untuk meningkat ke atas dan melampaui panggilan tugas. Hanya dengan 4 gaya yang tersisa, seluruh aspek dari kepemimpinan yang transformasial adalah para pemimpin yang dapat memotivasi para pengikut untuk melaksanakan di atas ekspektasi dan melampaui kepentingan diri mereka sendiri untuk kepentingan organisasi. Keramahan secara individual, stimulasi intelektual, motivasi inspirasional, dan pengaruh yang ideal, yang dikenal sebagai 4, semuanya menghasilkan upaya ekstra dari para pekerja, produktivitas yang lebih tinggi, moral dan kepuasan yang semakin tinggi, efektivitas organisasi yang lebih tinggi, tingkat perputaran yang lebih rendah, tingkat ketidakadilan yang lebih rendah, dan kemampuan beradaptasi pada organisasional yang lebih besar. Didasarkan pada model ini, para pemimpin pada umumnya menjadi sangat efektif ketika mereka secara teratur menggunakan 4E. Selanjutnya mengenai kepemimpinan yang autentik dan etika dan kepercayaan. Kepemimpinan yang autentik adalah suatu cara yang menjanjikan untuk berpikir mengenai etika dan kepercayaan di dalam kepemimpinan karena menitik beratkan pada aspek moral yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Agar kepemimpinan beretika yang menjadi efektif, tidak cukup bagi pemimpin untuk hanya memiliki karakter moral yang tinggi semata. Bagaimanapun juga tidak terdapat standar yang universal mengenai perilaku etis dan norma etika yang bervariasi oleh budaya, oleh industri, dan bahkan terkadang di dalam sebuah organisasi. Para pemimpin harus bersedia untuk mengekspresikan keyakinan etis mereka dan membujuk yang lainnya untuk mengikuti standar-standar mereka. Para pengikut harus meyakini dalam keduanya, baik pemimpin maupun prinsip-prinsip yang melingkupinya, bahkan jika mereka tidak menyetujui secara pribadi dengan setiap perilaku yang sekecil-kecilnya. Para ahli telah berupaya untuk mengintegrasikan kepemimpinan yang beretika dan karismatik dengan memajukan gagasan mengenai kepemimpinan karismatik yang bersosialisasi, kepemimpinan yang menyampaikan nilai yang terpusat pada lainnya, bukan terpusat pada diri sendiri, oleh para pemimpin yang melaksanakan model perilaku yang beretika. Selanjutnya, kepemimpinan yang melayani.
Para ahli belakangan ini telah mempertimbangkan kepemimpinan yang beretika dari suatu sudut yang baru dengan memeriksa kepemimpinan yang melayani. Para pemimpin yang melayani akan melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan menitikberatkan pada kesempatan untuk membantu para pengikutnya agar tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, kepercayaan dan kepemimpinan. Kepercayaan adalah suatu ekspektasi positif yang orang lain tidak akan bertindak secara oportunis. Para pemimpin yang transformasial menghasilkan tingkat percaya yang lebih tinggi dari para pengikut mereka, yang mana pada gilirannya akan terkait dengan level kepercayaan diri dari tim yang lebih tinggi, dan akhirnya level kinerja tim akan semakin tinggi pula. Karakteristik utama yang mengarahkan kita untuk meyakini bahwa seorang pemimpin layak untuk dipercayai. Bukti-bukti telah mengidentifikasi 3 hal. Yang pertama, integritas, mengacu pada kejujuran dan kebenaran. Yang kedua, kebajikan, berarti bahwa orang yang dipercaya akan memikat ketertarikan. Dan yang ketiga, kemampuan, mencakup pengetahuan dan keahlian teknik dan individu serta interpersonal. Kecenderungan untuk mempercayai mengacu pada bagaimana mungkin pekerja tertentu mempercayai seorang pemimpin. Beberapa orang lebih cenderung untuk meyakini orang-orang lain yang dapat dipercaya. Kecenderungan untuk mempercayai terkait dengan sifat kepribadian, keramahan, dan orang yang dengan penghargaan diri sendiri yang rendah kurang cenderung dapat mempercayai orang lain. Apakah konsekuensi dari kepercayaan? Di sini hanya terdapat beberapa yang telah diperlihatkan oleh riset. Yang pertama, kepercayaan mendorong pengambilan risiko. Yang kedua, kepercayaan memfasilitasi pembagian informasi. Yang ketiga, mempercayai kelompok yang lebih efektif. Dan yang keempat, kepercayaan mendorong produktivitas. Selanjutnya, mengenai pendampingan. Seorang pembimbing adalah pekerja senior yang menyokong dan mendukung pekerja yang kurang berpengalaman. Anak didik, para pembimbing yang berhasil merupakan para pengajar yang baik. Mereka menyajikan gagasan-gagasan yang secara jelas, mendengarkan dengan baik, dan berempati dengan permasalahan yang dihadapi oleh para anak didiknya. Hubungan pendampingan menjalankan fungsi karir dan fungsi psikososial. Fungsi karir dan psikologis dari hubungan pendampingan. Fungsi karir, melobi untuk memperoleh anak didik menjadi lebih tertantang dengan penuh gagasan dan dapat menonjol. Yang kedua, melatih anak didik untuk membantu dalam mengembangkan keahliannya dan mencapai sasaran dari pekerjaan. Yang ketiga, menyediakan pemaparan terhadap para individu yang berpengaruh di dalam organisasi. Yang keempat, melindungi anak didik dari kemungkinan risiko terhadap reputasinya. Yang kelima, menyokong anak didik dengan menominasikannya atas kemajuan atau kenaikan jabatan secara potensial. Dan yang terakhir, bertindak sebagai dewan pembicara bagi gagasan-gagasan yang mana anak didik akan ragu-ragu untuk berbagi dengan supervisor secara langsung. Sedangkan fungsi psikologis, yang pertama, memberikan nasihat kepada anak didik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka sendiri. Yang kedua, berbagi pengalaman pribadi dengan anak didik. Yang ketiga, memberikan pertemanan dan penerimaan. Dan yang keempat, bertindak sebagai seorang panutan. Selanjutnya, mengenai tantangan bagi membangun kepemimpinan. Dari atribut meneliti bagaimana orang berupaya untuk memahami hubungan sebab dan akibat. Teori atribut kepemimpinan menyatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sekedar sebuah atribut yang orang-orang akan mengambil mengenai para individu lainnya. Teori atribut menyatakan bahwa apa yang penting adalah memproyeksikan penampilan untuk menjadi seorang pemimpin dan bukannya menitikberatkan pada pencapaian aktual. Yang pertama ada substitusi, dan yang kedua ada penetralisasi. Substitusi seperti misalnya pengalaman dan pelatihan yang dapat menggantikan kebutuhan akan dukungan atau kemampuan diri sendiri dari seorang pemimpin untuk menciptakan struktur. Sedangkan penetrasi adalah atribut yang menjadikannya tidak mungkin bagi perilaku pemimpin untuk membuat beberapa perbedaan terhadap hasil dari pengikut. Selanjutnya, kepemimpinan secara online. Kita mengusulkan bahwa para pemimpin secara online harus berpikir dengan hati-hati mengenai tindakan apa yang mereka inginkan dari pesan digital mereka untuk dijalankan. Mereka akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang unik yang terbesar muncul dari pengembangan dan mempertahankan kepercayaan yang didasarkan pada identifikasi, didasarkan pada saling memahami niat satu sama lain serta menghargai keinginan dan kehendak orang lain yang terutama sulit untuk dicapai tanpa interaksi secara berhadapan muka. Negosiasi secara online dapat juga menjadi terhalang karena kedua belah pihak menampilkan level kepercayaan yang rendah. Selanjutnya, menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif.
Proses organisasi yang harus dijalankan untuk mengisi posisi dalam manajemen merupakan latihan dalam mengidentifikasi para pemimpin yang efektif. Pelatihan para pemimpin. Organisasi menghabiskan miliaran dolar dalam pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Bagaimana para manajer dapat memperoleh banyak hasil dengan anggaran pelatihan kepemimpinan mereka? Yang pertama, pelatihan kepemimpinan akan cenderung lebih berhasil dengan pengawasan diri sendiri yang tinggi. Kedua, organisasi dapat mengajarkan keahlian implementasi. Yang ketiga, kita dapat mengajarkan keahlian seperti misalnya membangun kepercayaan dan pendampingan. Para pemimpin dapat diajarkan mengenai keahlian menganalisis secara situasional. Yang keempat, pelatihan perilaku melalui pemodelan latihan-latihan dapat meningkatkan kemampuan perorangan untuk memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang karismatik. Dan yang terakhir, para keahlian kepemimpinan yang transformasional pemimpin dapat dilatih sehingga akan mencapai hasil dasar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.